Saudara-saudara kekasih, apa hukumnya? Pertanyaan dari Ustadz Adi Hidayat, apa hukumnya orang yang tinggal dekat masjid tetapi tidak mau sholat? Nabi memerintahkan untuk mengobongin, bakarin itu rumah orang tersebut. Ya, tapi kenyataannya apa? Orang tempat rumah ibadah orang lain aja dibakar sama kalian. Bagaimana gereja-gereja itu dibakar sama kamu? Kamu kok ngomong sih bagus sekali, Ustadz. Beriman pada Allah, mohon maaf, dia Nah, sekarang apa hukumnya? Ada orang Islam beriman pada Allah, mohon maaf, dia tinggal di samping masjid. Ini masjid di rumah dia, tapi dia nggak pernah mau ke masjid. Apa hukumnya? Dosa. Seandainya ada sekian penduduk di satu daerah mengadakan sholat berjemaah dan menampakkan hal-hal tersebut sebagai syiar pada semua, sedangkan mayoritas penduduk di daerah tersebut tidak ikut hadir jemaah, sholat jemaahnya sah, tidak ada dosa bagi orang yang tidak hadir. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum sholat berjemaah adalah fardu ain, dan mereka mengemukakan sekian dalil yang mendukung pendapat tersebut. Salah satunya adalah hadis sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya benar-benar punya keinginan untuk mengumpulkan kayu bakar hingga terkumpul, kemudian saya perintahkan salat dan dikumandangkan azan. Kemudian saya meminta satu orang untuk mengimami, dan kemudian saya mendatangi orang-orang yang tidak mengikuti sholat tersebut, lalu saya bakar rumah mereka. Muttafaq alaih. Muhammad yang ngomong seperti ini. Jadi ancaman-ancaman dan kriminal yang dilakukan oleh dia itu bukan sekedar ucapan, tetapi dikumandangkan di dalam pengajian-pengajian dia, ajaran-ajaran dia, dan perkumpulan-kumpulan dia ini. Ya, jadi maaf saja kalau saya jawab duluan dengan hadis, Ustadz. Bakar rumahnya, Masya Allah. Jangan langsung bakar aja. Lihat sini, ini muslim laki-laki tinggal samping masjid, dia tidak mau ke masjid. Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak dia ke masjid. Di hukum dakwah dahulukan kadang-kadang daripada fikih. Jangan hukumi langsung. Barangkali dia dititipkan oleh Allah dekat dengan Anda supaya Anda ajak dia. Ini Anda tanya kepada saya, apa hukumnya orang meninggalkan sholat wajib? Akhir-akhir ini saya sering dapati orang meninggalkan sholat wajib. Maaf, cuman Anda yang mendapati, yang lain tidak mendapatinya. Barangkali ditunjukkan kepada Anda supaya Anda mengajaknya, bukan untuk menghukuminya. Ayo ajak dia dengan doa. Ajak tuh Kumaila sholat. Enggak mau sholat lagi. Orang terserah. Coba kamu lakukan ajaran nabimu itu. Langsung kumpulin kayu lalu bakar. Sekarang enggak perlu kayu Nabi Arab. Enggak perlu kayu lagi. Bawa sebotol bensin, lemparkan ke rumahnya. Baru dipanah dengan korek api. Cuak! Gitu, kebakar, habis. Nggak usah pakai kayu bakar ya, Kanjeng, gampang sekarang ini. Kalau perlu BOOM itu dibawa, langsung dihabisin. Kesel. Kita rajin sholat, dia sendiri malah dekat masjid nggak mau sholat. Gimana itu ngaku-ngaku Islam? Lebih baik saya langsung tinggalkan keyakinan itu, buang segala ajaran-ajaran seperti itu. Ustadz, kamu ini. Ya Allah, lembutkan hatinya. Sebelum engkau wafatkan, ya Allah, beri kesempatan dia untuk menunaikan sholat. Berikan kekuatan dalam jiwanya. Anda doakan setelah Anda bangun tahajud, maka cepat Allah kabulkan. Besoknya Anda ajak lagi. Baik kawan, ayo kita tunaikan sholat. Sholat kan nomor 2, nomor 1 main bola dulu. Gak apa-apa, hari pertama jalan lagi, hari kedua ingatkan lagi, hari ketiga ingatkan lagi.
Bahkan barangkali dengan terus-menerus diingatkan maka muncul hidayah dalam dirinya. Wadzakir, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim Bimusaitirin Wadzakir illa fa inna anta. dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena peringatan itu bisa. Iya Ustadz, bukan itu saja. Yang jelas saya nggak mau lagi. Dan bagaimana? Gini, ancamnya begini saja Ustadz. Barang siapa yang tidak mau melakukan sholat berjemaah atau sholat di masjid, maka nanti kalau sudah meninggal jangan disolatin. Coba ancam kayak begitu. Dia sendiri bukan masalah dapat hidayah atau tidak. Orang sudah nggak percaya lagi dengan agama kamu yang begitu banyak aturan dan undang-undangnya. Itu penyebabnya Ustadz. Dan saya harus meninggalkan itu keyakinan itu. Saya punya paman namanya siapa dulunya? Si Hajila namanya, Hajila. Jadi anaknya itu namanya Laila. Dekat dengan masjid yang dibangun oleh bapak saya di Desa Prado sana itu. Ada Desa Prado kalau Anda ke Bima itu. Di Prado. Oh, dia lagi sakit gigi, dia ambil batu, dia lempar itu masjid raya itu. Oh, waktu itu atapnya masih pakai seng. Sampai suatu saat bapak saya jadi ketua pembangunan masjid itu. Kalau nggak salah itu, saya nggak tahu persis. Karena saya nggak peduli lagi dengan masjid di desa saya. Gitu saja Ustadz. Ancam dia, barang siapa yang tidak mau sholat maka tidak tidak disolatin mayatnya. Oh, berbondong-bondong itu. Tetapi saya yakin bahwa dengan rajinnya orang itu sholat maka hasil panennya berkurang, kemudian ternaknya kurang sehat lagi dan sebagainya. Kenapa? Ya karena lebih banyak sholatnya daripada ibadahnya. Habis deh waktu pertanian dan sebagainya itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar bekerja dan membantu pembangunan ekonomi, pertanian dan peternakan khusus untuk desa-desa. Jangan ikut ajaran si Adi Hidayat karena dia ini memang akal-akal bulusnya itu supaya dia dapat uang dan dapat ceramahnya itu cuan dari sana. Nah, ini Ustadz pribumi nih harus saya lawan saudara-saudara. Agar apa? Agar mereka kapok dari memperbodoh orang-orang yang memang bodoh itu. Dan orang-orang yang dibenci oleh mereka tambah dibenci oleh masyarakat pada umumnya. Nah ya, begitu saudara. Jangan ingat lagi ajaran si Pulkusuntur Adi Hidayat tadi. Lagi dia tuh serius sekali nih. Begitu saya tampilkan dalil-dalil Pulkusunturnya itu, makanya mereka malu dengan saya. Tapi mohon maaf kalau Anda tidak suka dengan video saya, ya tinggalkan saja. Tuhan Yesus memberkati.